Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai engkau sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi ini, di hari Selasa 4 April 2023, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis di dalam Kitab Injil Markus pasal 12 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Jala maka holongi ibana sianasa ate-ate, sianasa roha, dor sianasa gogo, huhut maka holongi dongan songon diri niba, umangat doi sian salhut aka pelean situtungon nang pelean na asing pe. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana orang Farisi yang mencoba Yesus dengan beragam pertanyaan yang seolah-olah mempertanyakan, namun ternyata menyudutkan. Tetapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Dan Yesus selalu menjelaskan dan menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, mana yang lebih baik dan yang harus diutamakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika orang Farisi mempertanyakan, manakah yang lebih baik di dalam kehidupan ini, manakah yang lebih utama untuk dilakukan? Dan Yesus mengajak mereka mengingat kembali pada apa yang sudah mereka terima oleh pengajaran nenek moyang mereka dahulu, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap pikiranmu dan segenap akal budimu, dan juga kasihilah dirimu, sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, di tengah kehidupan saat ini, ketika kasih itu sudah semakin tipis, ketika kasih itu sudah semakin kerdil di dalam kehidupan kita, lalu apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita ambil dari beragam tentang kehidupan yang sudah semakin tipis dalam kasih, yang semakin kerdil di tengah-tengah kehidupan kita, di mana orang tua sudah tidak tulus dalam mengasihi anak-anaknya. Demikian pula anak-anak sudah tidak dengan hormat dan berbakti kepada orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adakah kasih yang menelantarkan orang lain? Adakah kasih di tengah-tengah kehidupan orang tua yang menyiksa, bahkan membunuh anaknya? Adakah kasih di hati anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya? Itu bukan kasih yang diajarkan Yesus. Tetapi ketika kasih berkata dalam kehidupan kita, mengajak kita dan mengingatkan kita pada pagi ini, bahwasannya mengasihi Tuhan Allah dengan taat akan perintahnya, mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, itu jauh lebih berarti, itu jauh lebih utama daripada semua korban dan sembelihan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Untuk apa korban bakaran dan korban sembelihan yang kita persembahkan begitu sangat wangi, harum, banyak, berlimpah, tetapi hati kita jauh dari kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama? Itu sebabnya
Bapak, Ibu, saudara-saudari, bukan mengatakan bahwa tidak perlu memberikan korban bakaran atau korban sembelihan itu. Itu adalah bagian dari respon orang percaya kepada Allah. Tetapi itu semua tidak berarti itu semua adalah sia-sia ketika hidup kita jauh dari mengasihi Allah dengan taat dan seturut dengan kehendak-Nya, dan juga mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Karena Yesus sendiri mengajarkan dan mengajak kita untuk memandang kepada salib Kristus yang adalah horizontal dan vertikal, menyatakan kasih kepada Allah dan juga kasih kepada manusia. Dan setiap orang yang mengaku bahwa dirinya adalah pengikut Kristus harus memikul salib dan harus menyatakan makna dan arti salib di dalam hidupnya dengan mengasihi Allah dan juga mengasihi manusia. Ketika kita yang adalah bagian dari pengikut Kristus sudah mengutamakan akan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia, maka kita tidak akan lagi membenci sesama kita. Kita tidak lagi melakukan hal-hal di luar dari kehendak Allah. Karena kita sudah terlebih dahulu menerima kasih Allah dalam hidup kita, maka kita sudah selayaknya menjadi orang-orang pelaku kasih itu sendiri. Dengan bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudari? Dengan turut mengambil bagian mengasihi terlebih dahulu, mengasihi diri kita sendiri. Ada saja orang yang sering mengasihi dan berkoar-koar, memberikan kasih kepada orang lain, tapi dia lupa untuk mengasihi dirinya sendiri. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu melalui perenungan pagi ini, mari mengasihi diri sendiri terlebih dahulu. Ketika kita sudah mampu mengasihi diri kita sendiri, kita pun menjadi teladan akan kasih untuk diri sendiri kepada orang lain, sehingga kita memberi, berkata-kata kepada orang lain. Kasih itu sudah mengalir. Ada kasih yang bukan lagi kasih yang diam dalam diri sendiri, tapi dia bergerak untuk orang lain. Dan ketika kasih itu sudah sampai kepada sesama kita, kita juga sudah turut mengambil bagian menjadi pelaku kasih kepada Allah kita. Karena Allah sendiri mengajarkan kita untuk mengasihi sesama. Dan itu juga bagian dari kasih kepada Allah. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, melalui renungan pada pagi ini meneguhkan kita untuk teruslah mengasihi. Apapun yang terjadi, baik orang-orang membenci, mari terus mengasihi. Karena kita adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu menerima kasih dari Allah. Dan kita terpanggil untuk menjadi pelaku kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.